Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Kemunculan Castro saja sudah membuat setiap orang terkejut. Tapi yang lebih menghebohkan adalah tak kalah ia memperlihatkan kekuatan sejatinya, yaitu pendekar aura bintang 7 pertama di benua Salamander. Tekanannya saja sudah membuat semua orang gemetar. Dan setelah sedikit memperlihatkan kekuatannya tanpa basa-basi, Castro langsung menyerbu ke arah Roman Dimitri dan alhasil bentrokan di antara keduanya pun terjadi. Tentunya Roman bisa menahan setiap serangan Castro dengan mudah dan itu ternyata malah membuat Castro semakin bersemangat karena ia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada kemunduran baginya. Walaupun Castro jarang menampilkan dirinya, tapi bisa dipastikan ia terus berlatih dan tidak bermalas-malasan. Hingga pada akhirnya Castro pun mengeluarkan salah satu kemampuan pedang terbaiknya yang bahkan tidak pernah ia gunakan saat melawan rivalnya, yaitu Caesar, peringkat pertama di Valhalla. Ya, itu semua ia gunakan hanya untuk melawan Roman Dimitri. Tapi sayangnya teknik itu masih belum cukup kuat untuk bisa menggores Roman. Ya, Roman meluncurkan serangan balasan dan itu menghancurkan serangan milik Castro. Bahkan serangan Roman berhasil menggores baju zirah Castro. Ia pun tertunduk lalu berkata, "Seperti yang diharapkan, Roman Dimitri, kau benar-benar monster. Gelar pedang terbaik di benua ini nampaknya memang cocok untukmu." Dan sedikit flashback diperlihatkan. Saat itu Alexander telah membesarkan dua murid, yaitu Castro dan juga Ares. Tapi Alexander mengajarkan mereka dengan metode yang berbeda. Castro menggunakan metode lama dan Ares menggunakan metode baru. Alexander ingin melihat seberapa jauh mereka bisa berkembang dengan metode yang berbeda. Awalnya tentu saja Castro tidak tertandingi karena ia belajar lebih awal dibandingkan dengan Ares. Tapi siapa sangka semakin lama Ares semakin berkembang. Apalagi setelah ia diajar oleh Roman Dimitri. Dan saat itulah Alexander berkata kepada Castro bahwa cara lama tidak akan pernah bisa mengalahkan Roman Dimitri. Padahal saat itu Castro telah mencapai pendekar bintang 7. Jadi ia tidak menyangka jika tuannya akan merendahkan bakatnya. Walaupun saat itu Castro lebih kuat, tapi Alexander lebih percaya kepada Ares dengan teknik baru yang diajarkan oleh Roman. Jika ia berhasil menguasainya, itu bisa menjadi serangan balik untuk menghancurkan Roman. Dan itu jugalah yang membuat Castro memutuskan untuk melawan Roman karena ia ingin membuktikan dirinya sendiri. Tapi ternyata kata-kata Alexander sepenuhnya benar. Cara lama tidak akan bisa menandingi Roman. Tapi itu masih belum berakhir karena tepat setelahnya kumpulan awan hitam mulai bermunculan dan itu merasuki Castro. Ya, nampaknya Castro telah menjual jiwanya kepada iblis dan itu membuat kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Dan tentu saja Alexander adalah orang yang menawarinya.
Kala itu Castro merasa jika dirinya seperti terlahirkan kembali. Ia pun menjadi lebih percaya diri untuk bisa melawan Roman Dimitri. Pertarungan keduanya kembali dimulai hingga pada akhirnya setelah keduanya saling bertukar pukulan, Roman pun menggunakan teknik setengah kedua dari ilmu pedang surgawi. Itu adalah serangan yang dahsyat, tapi ternyata Castro bisa mementahkannya. Ia bahkan tersenyum puas karena pada akhirnya ia bisa menghentikan serangan Roman. Tapi Roman sendiri nampak masih terlihat santai. Ia pun berkata, "Apakah kau pikir serangannya sudah berakhir?" Ya, teknik setengah kedua pedang surgawi memiliki banyak gerakan. Jadi, walaupun Castro berhasil menahan gerakan pertama, tapi belum tentu ia bisa menahan gerakan-gerakan selanjutnya. Dan ternyata itu benar adanya. Setelah menerima beberapa serangan, pada akhirnya Castro pun tumbang. Tapi setidaknya Roman menjadi sedikit puas karena ini pertama kalinya Roman bisa sedikit all out dalam pertarungannya. Awan hitam yang menyelimuti medan pertempuran juga perlahan menghilang. Dan saat itulah semua orang akhirnya bisa melihat apa yang terjadi. Dan hanya ada satu kesimpulan. Walaupun Castro telah mengeluarkan semua yang ia miliki, tapi itu masih belum cukup untuk bisa menundukkan Roman. Sebelum kematiannya, Castro pun berkata, "Roman, kau benar-benar monster, tapi itu saja belum cukup. Aku yakin kau sudah tahu siapakah di balik kekuasaan Kronos sebenarnya. Karena walaupun kau pergi ke ibu kota, lalu memenggal kepala kaisar, tetap saja peperangan tidak akan berakhir. Karena penguasa sebenarnya adalah Tuan Alexander. Ia sama sepertimu, merupakan sosok yang tak kenal ampun. Dan saat ini, saat kita tengah bertarung, aku yakin Kairo telah dilanda keputusasaan. Dan tepat 1 minggu sebelumnya di Kairo, seorang informan nampak tergesa-gesa karena ingin memberikan informasi kepada Raja Daniel Kairo. Dan saat bertemu, ia pun menyampaikan bahwa kemungkinan Kronos akan mengingkari janji mereka terkait gencatan senjata karena pasukan telah dipersiapkan dan jumlah mereka kurang lebih 500.000 orang. Dan untungnya Raja Daniel Kairo tidak terlihat panik, seolah-olah ia sudah bisa memprediksi bahwa situasi ini akan terjadi. Lalu ia pun bertanya kepada Komandan Kesatria Simon yang telah menggantikan posisi Count Nicholas yang telah gugur di dalam pertempuran sebelumnya. Ia bertanya kepada Simon kira-kira berapa pasukan yang bisa mereka persiapkan untuk menahan serangan dari Kronos. Dan untungnya mereka sudah pernah mengalami masa-masa kesulitan. Berbagai macam cobaan telah mereka lalui, seperti pertempuran dengan Kronos, lalu pengkhianatan para bangsawan, dan beberapa hal lainnya. Dan saat itu hanya ada satu hal di kepala Daniel Kairo, yaitu untuk terus bertambah kuat agar mereka bisa terus bertahan. Dan untungnya para pejabat mendukung raja. Dan Simon pun melaporkan bahwa setidaknya mereka bisa memiliki jumlah tambahan prajurit kurang lebih 100.000 orang. Ditambah para penyihir yang telah mereka sewa. Mendengar hal tersebut membuat Daniel Kairo tenang.
karena dengan jumlah tersebut ia yakin bisa menahan serangan Kronos. Dan 1 minggu setelahnya Daniel Cairo ikut serta di dalam medan pertempuran. Ia menyaksikan bagaimana orang-orangnya bertarung untuk mempertahankan tanah mereka. Walaupun sebenarnya beberapa hari sebelumnya Cairo benar-benar hampir runtuh, tapi untungnya bala bantuan dari Dimitri tiba. Dan saat Chris beserta pasukannya muncul, pasukan Kronos kembali bisa dipukul mundur. Dan itu membuat Daniel semakin yakin bahwa mereka bisa memenangkan pertarungan. Di sisi lain, Alexander nampak sedang memperhatikan beberapa layar yang tercipta dari alat sihir. Dan dari ekspresinya, ia nampak sangat kesal karena satu persatu rencananya telah digagalkan. Pertama, untuk menghancurkan Dimitri tanpa adanya Roman, ia mengirimkan Mistik beserta pasukannya. Dan siapa sangka Mistik berhasil dibunuh oleh Chris. Tidak hanya itu, Ares juga telah ditangkap hidup-hidup. Lalu di layar lainnya nampak Valhalla yang gagal menjatuhkan Hector. Itu semua karena rencana pimpinan Menara Langit gagal. Dan itu juga menjadikan Edwin Hector sebagai penyihir lingkaran ke-7. Tidak hanya itu, Umberto yang seharusnya sudah dimusnahkan kini malah menyerang perbatasan Kronos. Dan itu semua karena kemunculan Roman. Hal-hal yang terjadi membuat Alexander nampak sangat kesal. Ia bahkan berencana untuk mencabik-cabik Roman seorang diri. Tapi nampaknya ia masih belum harus turun tangan. Oleh sebab itulah ia mengirimkan Castro. Alexander ingin melihat apakah cara lama bisa mengalahkan Roman, dan jika berhasil, Alexander ingin mengetahui rahasia kehidupan Roman sebelumnya. Dan jika gagal, maka ialah yang akan turun tangan secara langsung. Tapi nampaknya Alexander tidak ingin terus menonton. Saat ia mengirimkan Castro untuk berhadapan dengan Roman, Alexander memutuskan untuk turun tangan dan bersenang-senang di wilayah perbatasan barat Kairo dan kembali lagi ke Kairo. Saat itu, pasukan Cairo masih unggul berkat bantuan dari orang-orang Dimitri. Tapi siapa sangka suatu hal tak terduga pun terjadi. Ya, sebuah ledakan besar yang disebabkan oleh petir pun muncul. Itu menghancurkan sebagian besar wilayah Kairo. Bahkan penyihir Phoenix tidak bisa menahan serangan tersebut. Dan yang lebih membuat putus asa adalah ledakan demi ledakan terus saja terjadi. Setiap kali sebuah ledakan tercipta, ratusan nyawa langsung melayang. Dan saat Daniel Cairo menyaksikan hal tersebut, hanya ada satu hal yang terlintas di kepalanya, yaitu sosok misterius yang menghancurkan Odelia hanya dengan satu serangan saja. Kekuatan misterius milik Cairo, penyihir lingkaran ke-9. Walaupun awalnya itu hanya dianggap berumor, tapi setelah melihat apa yang terjadi di hadapannya, Daniel Cairo pun akhirnya yakin. Dan dengan cepat ia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur. Daniel pun berteriak, "Mundur! Semua orang harus mundur! Kita akan mengatur kembali rencana kita." Ya, Daniel sadar tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan monster tersebut. Dan benar saja, beberapa saat setelahnya, seseorang pun mulai menampakkan dirinya. Dan ternyata itu adalah Alexander. Hanya dengan menggerakkan tangannya saja, sebuah ledakan terjadi. Ia nampak sangat senang dengan situasi tersebut. Tawanya yang lantang
bahkan terdengar jelas di seluruh penjuru wilayah Kairo. Dan ini pertama kalinya Alexander menunjukkan jati dirinya kepada publik. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.